Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau nanti. Hanya kau yang aku sayangi, sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, usah kasih yang kau bersedih. Cintaku suci, hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang. Ku kan kembali kepada dirimu, setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi, sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, usah kasih yang kau bersedih. Cintaku suci, hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang. Ku kan kembali kepada dirimu, setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang, kan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat sehat dimanapun berada? Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Seperti biasa, acara ini disiarkan langsung dari ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan acara ini akan dipandu langsung oleh saya Miss Kiki dan rekan saya Pendra. Dan seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita pada pagi ini apa, Kak Pendra? Yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 4. Iya, benar sekali. Baiklah, terkait dengan tema kita pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu, nih Miss Kiki, yaitu Bapak Haji Edi Wimarhum, SKM MKes. Beliau adalah pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 4. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, silakan terlebih dahulu Bapak untuk memperkenalkan diri ke sahabat sehat yang lagi menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Pendra, Miss Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat sahabat obsesi dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Saya Haji Edi Wimarhum SKM MKes mengingatkan kembali sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu kami mengajak untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker dengan baik dan benar setiap bepergian atau berada di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Jaga stamina tubuh dengan makan makanan bergizi dan konsumsi sayur dan buah-buahan, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Dan yang lebih penting, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan pada akhirnya pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang mana tertuang dalam Perbuk nomor 39 tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Oki. Yang mana tertuang dalam bab 6 pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya, adapun yang upaya yang telah Dinas Kesehatan beserta jejaringnya lakukan yaitu pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua yaitu penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga yaitu seperti acara kita sekarang ini ya, melalui multimedia yaitu dengan program inovatif obsesi melalui Instagram, YouTube, dan Facebook ya, secara live. Iya, benar sekali. Ya. Wah, ini pasti banyak juga ya Kak Pendra, sahabat obsesi yang kangen ini dengan Pak Edi ya. Sudah lama tidak berjumpa. Dan alhamdulillah hari ini Pak Edi mempunyai waktu luang berkesempatan untuk hadir dan bersedia narasumber kita untuk berbagi edukasi informasi ini dengan sahabat obsesi di rumah. Nah, kalau begitu ini Pak ya, mungkin ada beberapa juga nih sahabat sehat kita yang di rumah yang mungkin penasaran ini tentang situasi di Puskesmas Pematang Pak sendiri. Kalau begitu Pak, boleh mungkin sedikit dijelaskan sasaran ibu hamil, ibu bersalin dan juga bayi baru lahir di Puskesmas Pematang Panggang 4. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Miss Kiki dan Bang Pendra. Iya Pak. Situasi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 4 sendiri mungkin ada baiknya saya lebih kenalkan sedikit ya Bang ya. Mungkin banyak yang belum kenal ya Miss Kiki ya dengan Puskesmas Pematang Panggang 4 ini. Puskesmas Pematang 4 ini tepatnya berada di Desa Sumbusari, Kecamatan Musujiraya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebenarnya di Kecamatan Musujiraya ada 2 puskesmas. Yang pertama Puskesmas Pematang Panggang 4 dan Puskesmas Kertamukti. Yang terdiri ada 18 desa. Nah, untuk Puskesmas Pematang 4 sendiri kami membawahi atau membina 9 desa, Miss Kiki. Dari 9 desa ini kami ada jumlah penduduk 21.612 jiwa. Nah, dari jumlah penduduk 21.612 jiwa inilah kami punya target sasaran di tahun 2021 untuk ibu hamil. Itu ada 433 ibu hamil yang akan kami capai di tahun 2021 ini. Juga untuk ibu bersalin ada 413 ibu.
Dan target untuk bayi yang baru lahir ada 401 bayi. Nah, sedangkan ini tersebar di 9 desa. Ada desa binaan kami yang cukup jauh, itu lebih kurang makan waktu, kalau jalan bagus lebih kurang 1 jam. Itu Mbak Kiki, itu target sasaran Mbak Kiki yang ada di daerah binaan Puskesmas Panggang 4. Ya, jadi 9 desa Pak ya? Iya, 9 desa dan juga ada 1 desa yang jauh. Iya, Kalau iya, begitu iya. Pak, Bapak sendiri sebagai pimpinan Puskesmas ini mungkin bisa nih Pak berbagi strategi dalam pemantauan deteksi dini ibu hamil dengan faktor resiko salah satunya. Terima kasih Miss Kiki. Untuk strategi deteksi dini dan pemantauan ibu hamil khususnya dengan faktor resiko, kami di Puskesmas Pematang Panggang 4 ini sesuai dengan tujuan atau goal yang akan dicapai dari Revolusi KIA untuk zero angka kematian ibu melahirkan dan zero kematian bayi yang baru dilahirkan. Dari awal kami telah melakukan pemantauan ini secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang secara langsung ini dilakukan pada saat ibu hamil datang urusan kehamilan atau secara medis kita kenal ANC, antenatal care, itu baik di puskesdes maupun di puskesmas. Nah, juga ada kegiatan rutinitas kita yang secara langsung, yaitu pada saat posyandu. Jadi di saat posyandu, ibu-ibu bidan desa itu telah melakukan atau ada ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil itu secara langsung. Juga ada di program kita juga itu kelas ibu hamil. Nah, itu juga kita melakukan triple eliminasi yang melibatkan dengan kawan-kawan laboratorium untuk pemeriksaan yang terkait. Dan secara tidak langsung, bidan-bidan yang ada di Puskesmas Pematang 4 di bawah bidan koordinator, di saat melakukan pemantauan langsung tadi, ini kami telah melakukan pendataan yang salah satu data itu yang kami ambil yaitu nomor telepon dari ibu hamil yang gunanya akan kami buat grup WA ibu hamil ini Bang Pendra dan Miss Kiki. Nah, di grup WA inilah yang tersitu seluruh pesertanya seluruh ibu hamil, bidan koordinator, bidan-bidan desa, dokter dan pimpinan puskesmas. Nah, melalui grup WA inilah kami dapat memantau yang saya bilang secara tidak langsung dari puskesmas, puskesdes tadi. Jadi baik kami untuk menyampaikan hal-hal tentang kesehatan ibu hamil ataupun regulasi-regulasi terbaru tentang kesehatan ibu hamil kami sampaikan melalui WA grup tersebut. Atau sebaliknya, mungkin ibu hamil ada keluhan yang akan disampaikan baik itu malam, sore dan lain sebagainya, dia cukup melalui grup WA tersebut. Itu yang telah kami lakukan, Miss Kiki. Sudah optimal ya, Pak Pendra ya? Alhamdulillah berusaha untuk optimal. Iya, jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa mulai ibu hamil tidak bisa datang ke posyandu, tidak bisa dipantau melalui WA. Iya, benar. Bagaimana kondisinya terkini saat jadi ini? nggak bakal kelewat ya. Iya, benar sekali. Tak tahu ya. Iya. Baik Pak, terkait program Revolusi KIA nih Pak, apakah di Puskesmas Pematang Panggang 4 itu telah sesuai SOP nih Pak? Oh ya, terima kasih Bang Pendra. Untuk program Revolusi KIA ini sendiri di Puskesmas Panggang 4, alhamdulillah berusaha semaksimal mungkin Miss Kiki untuk melakukan semua tindakan sesuai SOP. Alhamdulillah, di mana kami sudah menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar SDMK yang kompeten, dan kegiatan-kegiatan Revolusi KIA ini yang seperti kita ketahui tujuannya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan menekan angka kematian bayi yang baru lahir. Nah, dari pemantauan yang kita bahas sebelum ini tadi, nanti kita terpantau kegiatan-kegiatan ini bertahap. Setelah pemeriksaan ibu hamil akan menjelang ke persalinan melalui telepon yang telah kita dibuat di grup tadi, ibu yang akan bersalin bisa menghubungi kita di situ di saat dibutuhkan kapanpun untuk mendapatkan bantuan penjemputan. Itu akan kami jemput ke rumah ibu tersebut. Setelah kita jemput ini dengan ambulan yang standby ini Miss Kiki, kita bawalah ke puskesmas. Setelah sampai di puskesmas, kita lakukan pemeriksaan di situ. Kalau memang menurut hasil pemeriksaan waktunya telah
datang atau tepat waktunya sudah tiba, ini mungkin langsung dibawa ke ruang persalinan. Tapi seandainya ini masih membutuhkan waktu berjam-jam atau mungkin sehari atau 2 hari, maka ibu tersebut kami sediakan atau kami bawa di RTK, Rumah Tunggu Kelahiran. Ya, alhamdulillah kami juga mengucapkan alhamdulillah syukur bahwa puskesmas kami ada RTK. Ini termudah ya Pak ya? Iya, sangat mudah sekali. Nah, setelah ibu nanti melahirkan, ini pun akan kami antar kembali ke rumah ibu tersebut dengan sebelumnya kami beri bingkisan. Wah, ini dan hal ini semuanya gratis, ya, Kiki. Semuanya gratis, pertolongan persalinan, bingkisan maupun antar jemput ambulan, semuanya gratis. Jadi alhamdulillah dengan Repulsa KIA ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE, dan Ibu PKK kita, Ibu Haja Linda Sari, dan Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Iwan Setiawan SKMMkes yang telah mempelopori Revolusi KIA Dinas Kesehatan ini. Ini sangat menarik ya. Iya. Jadi Apalagi sudah pakai lengkap nih ya. Iya. Jadi untuk yang ibu-ibu hamil yang di wilayah kerja Puskesmas Pematang 4, jadi jangan ragu lagi untuk melakukan persalinan di Puskesmas Pematang Panggang 4. Insyaallah. Sudah diantar jemput ambulan, dapat bingkisan gratis. Bingkisan gratis juga. Semoga semakin optimal ya Pak ya. Amin, insyaallah. Ya, selanjutnya nih Pak. Untuk ketersediaan sarana dan prasarananya nih Pak, bagaimana untuk di Puskesmas Pematang 4 itu, apakah sudah memadai atau belum? Terima kasih Bang Pendra. Sehubungan dengan kesiapan ruangan, ambulan, dan SDMK, seperti yang sampaikan di awal tadi, alhamdulillah untuk Puskesmas sudah cukup untuk standar kelengkapan. Tapi yang namanya cukup kan di sini semuanya relatif ya Bu ya. Relatif. Di ruangan persalinan kita sudah ada alkes, insya Allah sudah standar, dan juga kami ada ruang pasca persalinan untuk pemantauan, dan juga ada RTK tadi. Sedangkan ambulan, alhamdulillah ambulan kita masih kategori baru, jadi dan juga standby untuk jemput pasien yang akan melahirkan. Sedangkan SDMK itu sendiri, alhamdulillah di puskesmas kita sudah ada dokter dan ada 6 orang bidan. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai di saat ibu datang atau ibu telepon kita kekosongan tenaga, di sini kami telah bentuk jadwal jaga. Jadi 24 jam pun standby lah kawan-kawan di puskesmas. Ada kekosongan Insya Allah, selalu 24 jam selalu ada. 24 jam itu memang dibagi piket jaga untuk ini ruang persalinan. Nah, jadi dari ruangan, ambulan, bahkan SDMK-nya sendiri sudah optimal ya. Nah, yang pasti di Puskesmas Pematang 4 ini protokol kesehatan tetap pasti diterapkan ya Pak ya. Alhamdulillah kita disiplin dengan jadi protokol jangan ragu-ragu lagi nih ibu-ibu hamil ya, boleh nih ini melakukan persalinan di Puskesmas Pematang 4, apalagi dengan gratis Pak ya. Gratis. Bisa diantar jemput, dapat bingkisan pula. Ini bagus sekali ini. Sekarang kan kita ada program yang rapid antigen, jadi untuk menjamin aman kita memang kita tidak terpapar, itu pun gratis. Gratis juga. Untuk menegakkan demokrasi. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, tapi sebenarnya kita harus break sebentar dulu ya Pak Edi, Kak Pedra. Kita akan break sebentar, live musik yang akan dibawakan oleh Winarmi, salah satu staf dari Puskesmas Pematang 4, dan selanjutnya akan ada praktik kesehatan yaitu teknik pijat bayi yang akan dibawakan oleh Titi Lestari SKPNK, salah satu staf Puskesmas Pematang 4, dan tentunya dengan rekan kami Wisma Lasari, ahli media kebidanan. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu.
takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Bila musim berganti, sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, bukan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat obsesi dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program obsesi pada praktek kesehatan. Dan tema kita pada hari ini adalah praktek tentang teknik pijat. Dan tentunya kita telah menghadirkan narasumber yang sangat spesial nih, yaitu Mbak Titi Lestari Eskep Nurse. Beliau merupakan staf dari Puskesmas Pematang Panggang 4. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi senang sekali nih bisa hadir ya, dan menyapa sahabat obsesi pada hari ini. Iya. Sebelumnya nih Mbak Titi, kita pengen tahu nih, apa sih manfaat dari pijat bayi atau masas pada bayi ini? Iya. Manfaat dari pijat bayi atau masas bayi ini ada 4. Iya. Yang pertama itu membuat bayi itu lebih nyaman dan rileks. Iya. Yang kedua,
bisa untuk melancarkan sistem pencernaan. Jadi bisa untuk mengatasi perut kembung pada bayi. Dan yang ketiga, untuk merilekskan atau tidur bayi itu lebih nyenyak. Atau durasi tidurnya lebih lama. Dan yang terakhir, membuat kedekatan antara si ibu dengan si bayi ini lebih dekat karena dipijat langsung oleh ibunya. Iya, jadi banyak sekali ya manfaat dari pijat bayi ini. Tidak hanya untuk relaksasi, tetapi bisa mendekatkan lagi ikatan antara ibu dan anak. Iya. Jadi buat sahabat obsesi boleh nih untuk dipraktekin di rumah ya, yang punya bayi atau buat tenaga kesehatan yang mungkin akan memberikan penyuluhan pada kelas ibu balita ya. Lalu nih untuk durasinya ini berapa lama nih Mbak Titi? Untuk durasi pemijatan ini, misal bayinya nyaman dan lagi nggak rewel atau badannya lagi sehat, itu bisa 15-20 menit. Tapi kalau pas tiba-tiba dipijat itu agak rewel, boleh 10-15 menit. Iya, tergantung kondisi bayinya ya. Iya, tadi sudah dijelasin nih ya terkait dengan kondisi bayi. Nah, untuk syarat bayi ini boleh dipijat itu apa aja nih? Untuk syarat bayi dipijat ini yang pertama, bayi ini harus sehat dulu. Bayi ini tidak boleh demam. Kalau demam itu bisa menyebabkan bayi ini kejang. Kemudian bayi ini juga tidak boleh dalam keadaan haus, lapar atau tidur. Jadi kalau bayi tidur itu harus dibangunkan dulu. Nah, setelah bayi sehat semuanya ini baru bisa untuk dilakukan pemijatan. Jadi sama obsesi kalau misalkan bayinya tidur itu dibangunkan dulu. Lalu jika bayinya haus atau lapar itu beri ASI atau dikasih makan dulu atau dikasih minum dulu ya untuk bayi yang mungkin sudah di atas 6 bulan sudah bisa makan ya, sudah mendapatkan MPASI ya. Lalu baru boleh dipijat. Untuk ininya nih, kapan nih, berapa kali nih dalam 1 bulan sebaiknya dilakukan pijat bayi? Untuk berapa bulannya atau ini bisa dilakukan seminggu sekali. Atau misal bayinya lagi kembung atau lagi rewel, untuk biar tenang itu bisa dilakukan sampai 2 kali dalam 1 minggu. Jadi jika bayinya tidak ada masalah, hanya untuk refleksi saja ya atau relaksasi saja, itu bisa dilakukan 1 minggu sekali. Akan tetapi jika bayinya misalkan ada keluhan seperti tadi kembung ya atau mungkin sembelit ya, itu bisa dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Mungkin langsung saja nih Mbak Titi, apa aja nih alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pijat bayi? Untuk alat-alat yang mau digunakan itu cukup menggunakan, kalau di rumah ada perlak, pakai perlak. Tempatnya yang nyaman, harus rata. Kemudian ada minyak. Minyak ini mereknya boleh merek apa aja. Yang penting kulit bayi nggak alergi. Baby oil yang untuk bayi, karena kita ketahui kulit bayi ini sensitif ya Mbak Titi Kemudian untuk naruh minyak ini bisa pakai mangkok, misalnya di rumah ada mangkok atau wadah apa boleh. Atau mungkin boleh langsung di tangan, langsung ditaruh di tangan juga boleh. Jadi sahabat obsesi, sebelum memijat bayi pastikan tempat tidur bayi ini nyaman lalu kita alasi terus Selanjutnya kita lakukan untuk praktek langsung aja. Boleh. Mungkin kita buka ya. Oke, saya bantu ya Mbak Titi ya. Oke. Bajunya juga dibuka ya? Kita yang tinggal popok atau pampasnya. Nanti apabila kencing atau BAB biar tidak kemana-mana gitu. Oke. Kita juga harus komunikasi dengan bayi. Dan apabila si sahabat obsesi ini pakai cincin atau gelang atau jam, harus dilepas dulu. Jadi sebelum pijat bayi, kita melakukan pijat bayi, kita harus lepas perhiasan dulu ya, takutnya mencederai bayinya Dan pastinya cuci tangan cuci tangan yang bersih, dan kita juga dalam keadaan sehat. Kalau sudah cuci tangan, kita baru bisa untuk melakukan pemijatan. Yang pertama kita pakai minyak dulu Kita langsung tuang di sini aja. Kita ratakan di tangan, terus kita usapkan di bagian paha sampai di bagian tumit.
memijatnya itu ditekan, tapi tidak boleh terlalu harus dengan perasaan dan kasih sayang. Iya, kan kaki bayi ya. Bisa-bisa nanti bayinya cedera malah. Iya. Kalau sudah, ini cara pertama ini bisa dilakukan sampai 8 kali. Oh, sampai 8 kali diusap ya. Nah, kemudian cara yang kedua, tangan kita menggenggam di bagian kaki, kita putar dari paha ke bagian bawah tumit. Nah, ini sama, tidak boleh terlalu kencang, nanti kepelintir. Iya. Harus ini sama sampai 8 kali. Ya, kalau sudah untuk cara yang kedua, yang cara ketiga ini tangan kita di bagian samping kaki bayi kita usapkan aja. Iya. Kayak gini. Dan perlakuannya sama juga untuk kaki yang sebelahnya ya. Untuk selanjutnya di bagian telapak kaki, kita pakai ibu jari, kita tekan perlahan, sama tidak boleh terlalu kencang. Ini hitungannya sama, boleh sampai 8 kali. Kalau sudah, kita di bagian jari-jari kaki, cukup kayak gini aja, nggak boleh terlalu ditarik kencang. Iya, apalagi sampai bunyi. Kemudian di pergelangan kaki, ini cukup kita putar-putar pakai ibu jari aja. Ini. Nah, ini untuk yang kaki sebelah kanan. Pemijatan kaki sebelah kiri, ini sama caranya dengan pemijatan kaki yang sebelah kanan. Jadi ada 3 cara tadi. Yang cara pertama kita tekan kayak gini, sampai 8 kali kemudian kita putar 8 kali juga, dan kita usap 8 kali, dan di bagian telapak kaki ditekan, di bagian jari-jari, dan di bagian pergelangan. Ini di bagian kaki. Kemudian kita lanjut untuk di bagian tangan. Di bagian tangan. Iya, tangan kita mulai dari sebelah kanan juga. Sama caranya dengan yang bagian kaki. Jadi kayak gini. Kita tangan kita taruhkan di tangan bayi. Ini bisa sampai 8 kali, boleh ditekan tapi tidak boleh terlalu kencang. Kemudian kita putar-putar juga 8 kali. Kemudian yang tangan kiri kita sama di bagian samping tangan bayi, kita usap. Nah, yang terakhir di jari-jari. Jadi hampir sama ya? Hampir sama. Nah, untuk tangan yang sebelah kiri sama. Sama perlakuannya ya? Di cara yang kedua, dan yang ini cara yang ketiga. Dan jangan lupa sahabat obsesi untuk selalu mengajak bayinya berkomunikasi ya. Kalau di rumah sambil ajak main nggak masalah. Misal anaknya sudah bisa merangkak, sambil merangkak, sambil mainan, sambil duduk nggak masalah. Yang penting bayi ini nyaman, jangan terlalu dipaksa. Nanti bayi trauma, jadi tidak mau dipijat lagi. Iya, betul sekali. Selanjutnya di bagian dada. Di bagian dada ini telapak tangan kita dua-duanya taruh kayak gini. Kemudian kita tekan bergantian ke bawah. Tidak boleh sampai perut, cukup sampai dada aja. Oh, cukup sampai dada saja. Perut. Kalau sudah, cara yang kedua pakai 2 ibu jari kita usapkan ke arah keluar di sela-sela tulang iga. Sama dari atas dulu, baru ke bawah. Ini boleh hitungannya sampai 8 kali. Kemudian cara yang ketiga, kita bentuk love di bagian dadanya. Oh, bentuk love. Bentuk love. Ini untuk pemijatan yang di bagian dada. Kita lanjut sih. Lanjut. Untuk lanjut di bagian perut, sama. Tangan pakai telapak tangan, tapi ini tidak boleh terlalu ditekan karena ini bagian perut. Beda hal dengan yang bagian dada tadi ya. Ini 8 kali juga. Sekarang pemijatannya teknik I love you. Oh, teknik I love you. Gunanya ini untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang ada di dalam perut tadi. Jadi untuk mengatasi kembung. Caranya itu tangan kita taruh di sebelah kiri perut anak, ini kita usap ke bawah, ini 3 kali. 1, hurufnya kayak I. I. Terus kemudian L atau love. Kemudian terakhir U. Ke atas sampai ke bawah. Jadi kalau sudah, ibu jari kita taruh di pusat
si bayi. Iya. Nah, ini kita usapkan keluarnya sama untuk mengeluarkan sisa-sisa gas. Iya, jadi mengatasi kembung ya pada bayi. Karena bayi ini kan rawan kembung, sering kembung. Iya. Kemudian yang terakhir ini pakai 2 jari, kita tekan sedikit, kayak gini ke arah jarum jam. Oh iya. Sama di pusat. Iya. Jadi di atas pusat lalu sampai ke bawah ke arah pusat. Iya. Iya. Kalau sudah, kita pijatnya di bagian punggung sekarang. Oh, di bagian punggung. Untuk bayi yang misalnya baru 1 minggu, gimana kalau ditengkurapkan, bahaya nggak? Iya. Itu nggak apa-apa, malah bagus. Jadi nggak bahaya, asalkan si bayi ini pas tengkurapkan sesuai dengan mukanya tidak boleh telungkup. Iya, jangan sampai hidungnya ini ya di bawah. Iya. Jadi susah bernapas. Tengkurap dulu. Iya, oke. Kepala ini harus kita tahan pakai tangan kita. Iya. Kemudian kita balikkan. Iya. Kalau sudah, tangannya harus posisi seperti ini, kepala harus seperti ini. Boleh miring kanan, boleh miring kiri. Nah, kalau sudah, kita pijat di bagian punggung. Di bagian punggung ini nyilang. Jadi dari bawah dulu baru ke atas. Oh, dari arah bawah ke atas. Kalau yang di depan dari atas ke bawah. Iya. Kalau ini dari bawah ke atas. Kemudian sampingnya sama. Iya, itu satu sampai 8 kali. Ya, ini sampai 8 kali. Ini juga sampai 8 kali. Ditekan tapi tidak boleh terlalu kencang. Iya. Nah, sama ini juga telapak tangannya kita usapkan ke bawah. Bergantian sampai 8 kali. Dan yang selanjutnya ini pakai ibu jari, kita ini kan di bagian tulang iga yang belakang. Iya. Nah, sampai bawah. Aduh, enak sekali nih kayaknya ya. Bayinya nggak rewel ini. Iya. Dan yang terakhir kita bentuk huruf lo. Iya. Gitu. Nah, yang selanjutnya di bagian bokong. Di bagian bokong ini cukup dua cara aja. Kita tekan usap kayak gini. Sampai 8 kali juga. Kemudian kita putar-putar pakai ibu jari bagian bokongnya. Nah, kalau sudah 8 kali juga, kita balik lagi bayinya. Kita pijat di bagian muka. Oh, di bagian muka. Jadi teknik pemijatan ini berarti dari bawah ya, baru ke atas. Iya. Oke. Untuk di bagian muka ini terakhir, karena bayi ini kalau dipijat bagian muka ini kan takut. Jadi biar dia masih tetap nyaman, makanya pijatannya di terakhir. Biasanya bayi itu nangis. Iya. Kita mulai dari kening dulu. Ini bisa dihitung sampai 4 kali, dari kening sampai ke bawah di atas alis. Ini sampai 4 kali boleh. Kemudian di alis 4 kali. Dan yang ini dari batang hidung hidung ini ke arah arah dahi ya. Ini bisa arah telinga ditekan. Ini untuk mengurangi kayak flu kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya di bagian sini. Iya, dagu ya ke atas. Ini yang bagian terakhir. Jadi setelah selesai dipijat, bayinya diganti bedong lagi dan boleh dibaju kembali. Dipakai baju, kemudian bedong lagi. Kita bedong dulu ya, adiknya ya. Oke. Pastikan bayinya tetap nyaman dan hangat ya. Karena bayi ini memang sangat rentan sekali ya, bisa terkena udara, bisa hipotermi ya. Nah, sehat adiknya. Ini berarti tadi sudah dijelaskan ya. Kalau teknik pemijatan bayi sebaiknya dari bawah ke atas sahabat obsesi untuk menghindari bayinya rewel. Baiklah, ini sudah ya Mbak Titi ya. Terima kasih nih Mbak Titi atas ilmunya ya buat sahabat obsesi. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen serta subscribe di akun media sosial kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Titi. Kapan-kapan bisa nih diundang lagi ya untuk ngisi praktik kesehatan ya pada acara obsesi. Dan akhir kata saya Cek Mala beserta rekan saya Nurse Titi Lestari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi. Obrolan sehat seputar Oki. Wah, Kak Pendra ya, Pak Edi. Iya. Ini praktik kesehatan yang tadi bermanfaat sekali ya. Insya Allah mudah-mudahan Iya, bermanfaat. benar sekali. Terutama untuk ibu-ibu ini yang masih punya bayi, ini sangat bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah ya. Sangat Iya. bermanfaat terutama untuk ibu-ibu muda ya. Iya, untuk mama muda ya. Iya. Iya, kalau begitu tapi ini saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu ya Pak Edi, Kak Pendra. Iya. Terutama mungkin ada beberapa sahabat sehat yang di rumah yang belum tahu informasi ini. Kami ulangi lagi bahwa Sanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini telah bekerja sama dengan Disduk Capil, di mana di sini kita mempermudah ya ibu-ibu yang melahirkan di Pasienkes kita di 32 puskesmas, 278 puskesdes dan juga 2 RSUD Kayagung dan juga RS Pratama Tugu Jaya. Kita di sini bekerja sama untuk menerbitkan yang namanya KIA, Kartu Identitas Anak dan juga akte kelahiran. Jadi buat ibu-ibu hamil yang salah satunya misalnya ada yang melahirkan di Puskesmas Matapang 4 Pak ya, ini bisa ini koordinasi nanti dengan melengkapi persyaratan tertentu dengan bidang koordinator. Dan koordinator nanti bekerja sama dengan admin kita di Disduk Capil untuk bisa memproses kartu KIA dan juga akte kelahiran nanti buat si bayinya nanti. Dan paling lambat ini 2 hari sudah selesai Pak kalau syaratnya sudah terpenuhi. Iya, Cepat, Bu, ya? Iya cepat sekali. Ya, jadi ini mempermudah juga Pak ya, apalagi untuk wilayah kerja Matapang kan jauh. Jadi tidak Lumayan perlu, cukup jauh. tidak Yang perlu jarak harus ke kesini berjam-jam. benar, tidak perlu harus ke Kayagung. Jadi sudah bisa mengakses datanya dari Pematang Pang 4 sendiri. Terima kasih. Baiklah Pak Edi, kita lanjutkan obrolan kita Pak Edi. Ya, Gini nih Pak, dengan adanya program revolusi KIA nih Pak, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap capaian program persalinan di puskesmas? terima kasih. Dengan adanya program revolusi KIA ini kami merasakan luar biasa. Yang pertama sebagai motivasi kerja untuk kawan-kawan terutama. Setelah kita sampaikan bahwa tujuan revolusi KIA itu sangat mulia sekali, akhirnya ibu-ibu alhamdulillah antusias sekali untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya dengan tenaga kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan. Terbukti kami alhamdulillah yang saya sampaikan capaian-capaian tadi seperti pelayanan kesehatan ibu hamil yang dari 433 sasaran kami telah mencapai 49,88% di bulan Mei ini. Jadi sudah Berarti hampir separuh ya Pak. Ya, itu kinerja yang terbukti dari situ, termasuklah pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai 37,10% dan bayi baru lahir juga sudah 37,10%. Ini terbukti dari capaian-capaian kinerja kami dari revolusi KIA, alhamdulillah terbukti sudah sangat signifikan sekali, Mas Pendra. Berarti sangat terbantu ya Pak. Alhamdulillah sangat merasakan terbantu sekali dengan program-program revolusi KIA. Iya, benar sekali. Nah, kalau begitu Pak, kan dijelaskan di awal, Bapak jelaskan di profil kesehatan Puskesmas Matapang 4 sendiri ada 9 desa ya Pak ya kerjanya. Nah, kalau begitu Pak, selama Bapak di pimpinan Puskesmas, ada tidak hambatan yang Bapak temui dalam proses pengerjaan pelaksanaan program inovasi kita revolusi KIA ini di wilayah kerja Bapak? Terima kasih Miss Kiki. Kalau hambatan-hambatan yang berarti yang mengakibatkan fatal ya insya Allah tidak ada. Tapi kalau hambatan-hambatan kecil itu pantas untuk ada dan insya Allah bisa kami atasi sendiri. Seperti belum tersedianya sopir khusus ambulan. Jadi terkadang kita untuk jemput pasien karena sikonnya kadang-kadang malam atau subuh, nah gitu. Sehingga ini kadang-kadang memerlukan jeda waktu untuk mencari supir dulu untuk yang bisa. Itu hambatan-hambatan yang ada, termasuk ruang persalinan juga masih tergabung dengan ruang rawat inap, jadi kenyamanan ibu melahirkan juga dirasakan belum begitu maksimal ya. Ada juga hambatan-hambatan seperti adanya kasus rujukan dari luar wilayah binaan kita, sebab kami bertetangga dengan Puskesmas Rantadurian dan Puskesmas Kertamukti. Nah ini terkadang ibu datang tanpa membawa persyaratan. Oh ya Miss Kiki, ini
hampir lupa. Kami sebenarnya punya juga inovasi di dalam revolusi KIA untuk mengatasi sedikit hambatan. Terkadang kan yang menjadi masalah ini persyaratan administrasi untuk mereka mendapatkan gratis seperti fotokopi KK, KTP, surat-surat dari desa. Nah, ini bidan-bidan kami di saat pendataan kami telah meminta data fotokopi atau persyaratan tersebut. Jadi telah kami siapkan di dalam amplop, baik itu ibu itu sendiri, telah disiapkan mungkin di dalam tas ibu yang kemungkinan pasti dibawa di saat akan ke Paskes melahirkan, maupun di bidan desa dan di puskesmas yang kami dampingkan dengan kantong persalinan. Itu sebagai antisipasi itu. Jadi nah, ada juga hambatan juga termasuk di puskesmas ini, Miss Kiki, di puskesmas kami karena di pedesaan cukup jauh, jadi tegangan listrik di kami itu cukup rendah. Jadi tidak begitu maksimal kadang-kadang. Ditambah lagi sering mati lampu. Nah, terkadang kalau malam hari pas mati lampu atau tegangan tidak kuat tuh cukup ini. Bagi ada pasien mau melahirkan, Pak. Nah, cuman itu hambatan-hambatan berarti sebenarnya tidak ada. Tapi berarti selama ini masih bisa teratasi ya, Pak? Insya Allah bisa teratasi. Iya. Selanjutnya nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk program revolusi KIA ke depannya? Terima kasih, boleh berharap ya. boleh berharap ya. Amin. Harapan pertama, semoga kegiatan revolusi KIA ini ke depan semakin sukses, itu harapan kami. Semakin banyak terobosan-terobosan dan semakin berada di hati masyarakat. Itu. Nah, harapan kami juga sehubungan dengan hambatan-hambatan tadi, berharap kepada pemerintah daerah atau Bapak Kepala Dinas Kesehatan untuk pengadaan sopir ambulan. Itu mungkin yang lebih penting. Ini banyak manfaatnya. Yang pertama tadi antar jemput pasien standby ada. Yang kedua mungkin perawatan ambulan sendiri akan lebih terjamin. Lebih kurang seperti itu. Terus harapan kami juga untuk kenyamanan pasien, mungkin ada ruangan khusus KIA. Jadi mungkin tersendiri lah bahasanya, lebih kurang seperti itu. Dan juga permajaan alat-alat kesehatan. Kadang kan alat kesehatan ini bahasanya ada dan tidak ada. Nah, yang ada belum tentu lebih ini standar. Mungkin dari Dinas Kesehatan melalui revolusi KIA ini akan lebih fokus memperhatikan sarana prasarana yang layak dan kurang layaknya seperti itu. Juga mungkin harapan kami untuk terkadang kan kita di masyarakatnya begini, Miss Kiki, Mas Bendra, dengan alat-alat yang dengan kemajuan sekarang ini akan menjadi tolak ukur atau menjadikan keyakinan tersendiri atau perbandingan ya. Contoh seandainya USG gitu ya. Nah, jadi harapan kalau memang ada di puskes USG ini mungkin lebih menarik minat masyarakat untuk lebih antusias untuk menyukseskan revolusi KIA. Tidak harus ke klinik. Ini jadi kadang-kadang jadi target tolak ukur gitu. Lebih kurang seperti itu. Harus jauh-jauh ya. Benar, itu harapan kita. Dan jadi kalau misalnya peningkatan daya atau pengadaan genset, jadi saat mati lampu kita ada yang standar yang untuk ini lebih nyaman, lebih kurang seperti itu. Itu harapan kami, Mas Kiki dan Bang Vendra. Terima kasih. Semoga ya Pak ya, dengan hambatan yang ada tidak mengurangi optimalisasi pelayanan. Insya Allah tidak. Pak, dan juga semoga harapan-harapan dari Pak Edi sendiri setelah ini bisa terkabul satu persatu. Amin. Dan kalau perlu bisa langsung terrealisasi. Amin. Itu harapan kita semua ya. Ya kalau begitu Pak, mungkin Bapak sebagai pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 4 bisa berkomitmen ini Pak untuk membesarkan dan memfasilitasi program revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 4. Wah, tentunya siap ini. Kalau dibilang untuk berkomitmen sangat siap sekali. Pak, ya. Saya pimpinan Puskesmas dan seluruh staf Puskesmas Pematang Panggang 4 sanggup untuk berkomitmen membesarkan program revolusi KIA khususnya di Puskesmas Pematang Panggang 4. Itu komitmen kami. Sehingga tidak terjadi angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir. Iya, semoga tetap selalu zero Pak ya. Zero angka kematian ibu melahirkan dan zero angka kematian bayi yang baru dilahirkan. Itu harapan kita. Ya kalau begitu Pak Edi, Kak Pendra, kita break video tutorial sebentar. Ini kita akan menyaksikan nih video tentang program revolusi KIA di Puskesmas Pematang Panggang 4. Selamat menyaksikan. Puskesmas Pematang Panggang 4 merupakan puskesmas rawat inap yang terletak di Desa Sungguhsari, Kecamatan Mesuji Raya, yang memiliki jaringan 9 puskesdes dan 2 puskesmas pembantu. Puskesmas Pematang Panggang 4 memberikan pelayanan kesehatan meliputi
pelayanan UGD 24 jam, perawatan rawat inap, poliklinik umum, poliklinik kesehatan ibu dan anak, pelayanan persalinan, konsultasi gizi, poliklinik gigi, imunisasi, dan laboratorium. Ibu hamil yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan akan diberikan pelayanan sesuai dengan standar 10T yang meliputi timbang berat dan ukur tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan palpasi untuk menentukan tinggi fundus uteri, sekaligus memeriksa denyut jantung janin. Seiring dengan program inovasi yang digagas Bupati Ogan Komering Ilir dan Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir tentang revolusi KIA yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka Puskesmas Pematang Panggang 4 memberikan pelayanan persalinan yang memudahkan untuk setiap ibu bersalin, seperti membuat grup WhatsApp, melakukan pengantaran dan penjemputan ibu bersalin, serta mengumpulkan persyaratan jam persal pada saat kelas bumil. Ini saya dengan Ibu Suwati. Untuk memberikan pelayanan yang prima, Puskesmas Pematang Panggang 4 bersama Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir melakukan penjemputan pada ibu hamil yang akan bersalin di puskesmas guna menghindari resiko keterlambatan dalam pelayanan. Ibu, ini dari hasil pemeriksaan pembukaannya masih 2 cm, jadi untuk sementara kita istirahat dulu di ruang tunggu kelahiran ya. Ya. Puskesmas Pematang Panggang 4 memiliki rumah tunggu kelahiran sebagai pendukung program jam persal. Di rumah tunggu kelahiran, ibu bersalin difasilitasi makan dan minum, serta ruang tunggu keluarga. Dulu ya, ini silakan dimakan, diminum ya Bu ya. Kami taruh sini ya Bu ya. Kalau sudah terasa mulutnya ditutup, kemudian kayak berak, ya. Silakan Bu, kalau sakit medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puskesmas Pematang Panggang 4 yang sudah membantu saya dalam melahirkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati Iskandar SE dan Kepala Dinas Kesehatan atas program revolusi KIA sehingga saya bisa melahirkan dengan selamat, sehat, dan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 4, Haji Edi Matung SKM Mkes, berharap dengan adanya program revolusi KIA ini, Puskesmas Pematang Panggang 4 dapat merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi baru lahir dengan cara bekerja cepat, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Semoga dengan program revolusi KIA ini, Puskesmas Pematang Panggang 4 dirasakan bermanfaat dan dapat kepercayaan yang tinggi, serta
semakin berada di hati masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Linda Sari, serta Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Iwan Setiawan SKM Mkes. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Wah, Kak Pendra, tidak terasa sudah 1 jam ini Pak Edi menemani kita. Saking asiknya itu, gak kerasa waktu 1 jam itu ya. Iya, padahal masih banyak lagi nih yang perlu pasti bincang-bincangnya lebih seru lagi nih Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kami undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe program Obsesi dan juga di akun sosial media kami Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Dan jangan lupa Obsesi akan selalu tayang pada hari Rabu jam 9. Dan juga saya selaku host Miss Kiki undur diri dan rekan saya Pendra dan narasumber kami Pak Haji Edi Muhammad Mkes. Kami ucapkan terima kasih ya Pak ya Sama-sama, atas kesempatan waktunya ya telah mau menjadi narasumber kami pada hari ini untuk berbagi edukasi Pak ya dengan sahabat Obsesi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi ceria membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena irama kopi dangdut yang ceria membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang pernah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.